Halo kelas 11. Nah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi termokimia, tapi fokus kepada bagian untuk menentukan harga perubahan entalpi atau delta H. Nah, sebelumnya kita sudah belajar nih tentang jenis-jenis perubahan entalpi, dan kita juga sudah belajar reaksi eksoterm dan reaksi endotherm, begitu ya. Nah, itu adalah konsep-konsep dasar di dalam termokimia. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, bagaimana ya cara kita untuk menentukan harga delta H-nya. Kalau yang sebelumnya kan kita sudah langsung diberikan nilai delta H-nya, nah sekarang kita menentukan atau mencari nilai delta H-nya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menentukan harga delta H, begitu ya. Yang pertama adalah kalorimetri, kemudian yang kedua menggunakan data entalpi pembentukan standar atau delta HF standar. Nah, kemudian menggunakan data energi ikatan, dan yang terakhir adalah hukum Hess. Nah, kita akan mempelajari ini satu per satu. Nah, yang pertama yaitu kalorimetri. Jadi sebenarnya kalorimetri ini dia menggunakan satu alat yang namanya kalorimeter. Nah, kamu bisa melihat di sini begitu ya. Nah, kalorimeter itu adalah sistem terisolasi untuk menentukan delta H. Nah, sistem terisolasi maksudnya gimana? Jadi begini nak ya. Sistem itu ada 3 jenis ya, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka ini adalah sistem yang memungkinkan ada perubahan atau pertukaran materi dan energi. Kemudian kalau sistem tertutup ini itu berarti dia memungkinkan terjadi pertukaran energi tapi tidak terjadi pertukaran atau perubahan materi. Kemudian kalau yang sistem terisolasi sama sekali tidak ada pertukaran atau perubahan materi dan energi. Nah, kalau misalnya sistem terbuka ini contohnya kalau misalnya kamu sedang membuat kopi panas dan itu kamu biarkan terbuka begitu ya, maka akan terjadi kemungkinan si kopi ini lama-kelamaan semakin dingin. Nah, itu terjadi perubahan energi. Dan kemudian uap dari kopi ini itu akan pergi bebas ke udara. Jadi terjadi pertukaran atau perubahan materi. Sehingga kalau kita hitung masanya secara yang kita menghitung massa dari air kopi ini secara presisi begitu, pasti yang sebelum dia menguap dengan yang sesudah dia menguap itu akan terjadi perubahan atau perbedaan massa begitu ya. Nah, kemudian kalau yang sistem tertutup misalnya si kopi ini nih, si kopi panas ini kita tutup dengan tutupan gelas begitu ya, dengan tutupan gelas. Nah, jadi akan tetap terjadi perubahan atau pertukaran energi. Nah, makanya sekalipun kita tutup pun dia akan dingin lama-kelamaan begitu ya, tapi tidak akan ada perubahan atau pertukaran materi begitu. Makanya ketika nanti kita buka tutupan gelasnya, itu kita akan melihat ada embun-embun atau ada air-air yang menempel di tutupan gelasnya begitu ya, karena uapnya tidak keluar dari gelas itu. Nah, kemudian kalau sistem terisolasi ya ini seperti termos gitu ya. Jadi kalau misalnya kopi panas itu kita masukkan ke dalam termos, nah panasnya itu akan terjaga dan juga jumlahnya itu akan terjaga. Nah, seperti itu. Jadi kalorimeter ini adalah sistem terisolasi untuk menentukan delta H. Nah, kamu bisa melihat bagaimana bentuknya di sini begitu ya. Nah, sebenarnya di lab kita ada kalorimeter, cuma saya minta maaf saya tidak bisa menunjukkan ke kamu saat ini. Begitu ya, Nak ya. Tapi kamu bisa melihatnya juga nanti di Google, kamu bisa searching gitu ya. Kalorimeter ini ada 2 jenis, yaitu kalorimeter sederhana dan yang kedua itu kalorimeter kompleks. Nah, jadi kalau kalorimeter sederhana ini dia tidak memperhitungkan kapasitas kalor bejana. Nah, apa itu kapasitas kalor? Kamu bisa baca begitu ya. Nah, sementara kalau kalorimeter kompleks, nah dia akan memperhitungkan kalor yang diserap perangkat kalorimeter. Jadi ada kapasitas kalor yang kita perhitungkan. Nah, sebenarnya kalorimeter sederhana ini juga bisa dibuat dari styrofoam begitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kamu cari-cari atau kamu searching itu beberapa orang kalau di labnya tidak ada kalorimeter, nah dia bisa menggunakan apa tuh bekasan cup styrofoam dari mie instan begitu ya. Nah, itu bisa digunakan juga.
kamu bisa melihat perbedaan kalorimeter sederhana dan kalorimeter kompleks dari gambar yang tertera di PowerPoint-mu. Rumus yang kita gunakan di dalam kalorimeter ini adalah rumus menghitung kalori yang sudah kamu pelajari di fisika, begitu ya. Q sama dengan MC delta T. Nah, Q ini adalah kalor larutannya, kemudian M ini adalah massa larutannya, kemudian C ini adalah kalor jenis, dan delta T ini adalah perubahan suhu yang terjadi. Nah, kalau misalnya ada kalorimeter kompleks, karena kita memperhitungkan kapasitas kalor bejananya, maka kita menambahkan ada perhitungan yang melibatkan kapasitas kalor di sini. Jadi C yang kecil itu menunjukkan kalor jenis larutan, sementara C yang besar ini adalah kapasitas kalor bejananya. Nah, perubahan entalpinya atau kalor reaksinya itu sama dengan minus dari kalor larutannya. Nah, apa sih maksudnya kalor reaksi ini merupakan minus dari nilai minus dari Q larutan? Nah, coba kamu cari tahu begitu ya, dan kamu catat di buku catatanmu. Nanti saya akan cek. Begitu ya, Nak ya. Jadi apa maksudnya kalor reaksi itu sama dengan minus dari kalor larutan? Oke ya. Itu adalah bagian kamu untuk mencari. Nah, kita akan mengerjakan sebuah contoh soal. Sedikit serbuk seng atau Zn itu dimasukkan ke dalam larutan 50 ml CuSO4 0,4 molar sehingga menyebabkan kenaikan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Jika massa jenis larutan dianggap sama dengan air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, dan massa jenis 1 kg per liter, maka berapa kalor yang terlibat untuk reaksi berikut? Nah, jadi kita diminta untuk menentukan kalor reaksi untuk reaksi tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang ya kita bahas soalnya, gitu ya, contoh soalnya. Seperti biasa, kalau misalnya kita mengerjakan soal, kita mesti mengidentifikasi terlebih dahulu, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan informasi di dalam soal ini? Nah, jadi kita coba imajinasikan begitu, Nak ya. Katanya sedikit serbuk seng itu dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Berarti ada larutan CuSO4. Nah, larutan CuSO4 ini dia kuantitasnya atau banyaknya itu adalah 50 ml. Nah, kemudian molaritasnya itu adalah sebesar 0,4 molar. Nah, katanya di dalam larutan ini itu dimasukkan serbuk zinc. Berarti dalam bentuk padat begitu ya. Namanya serbuk berarti dia dalam bentuk padatan. Nah, ketika serbuk zinc ini dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, nah terjadi kenaikan suhu. Nah, kalau dia katakan kenaikan suhu berarti perubahan suhunya. Begitu ya. Karena terjadi kenaikan suhu, berarti terjadi perubahan suhu yaitu sebesar 20 derajat Celcius. Nah, beda kalau dia katakan suhu berubah dari 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Nah, ini sama aja, terjadi kenaikan 40 derajat terjadi kenaikan 40 derajat Celcius. Jadi intinya kalau dikatakan terjadi kenaikan atau terjadi penurunan, berarti itu merujuk kepada perubahan suhunya, gitu ya. Nah, setelah itu apa lagi diketahui? Nah, diketahui bahwa kalor jenis larutan ini dianggap sama seperti kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin. Nah, kemudian massa jenisnya juga kita anggap sama seperti air, yaitu massa jenis kalor jenis berarti kemudian massa jenisnya itu berarti 1 kg per liter.
Nah, apa yang menjadi pertanyaannya dia? Pertanyaannya adalah, lantas kalau dengan informasi ini semua, maka berapa kalor reaksi? Kalau reaksi berarti delta H. Kalau reaksi berarti yang dia tanya adalah delta H ya. Untuk reaksi Zn plus CuSO4 menghasilkan ZnSO4 plus Cu. Nah, dia tanya tuh, berapa kalor reaksi ini? Berapa kalor untuk reaksi ini? Jadi, hal yang pertama harus kita kerjakan setelah kita mengidentifikasi adalah kita tentukan dulu nih, ini dia menggunakan kalorimeter sederhana atau kalorimeter kompleks ya. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, dia sama sekali tidak menyinggung tentang kapasitas kalor, begitu ya nak ya. Berarti ini menggunakan kalorimeter sederhana. Nah, kalau kalorimeter sederhana berarti yang kita gunakan perumusannya adalah Q sama dengan M kali C delta T. Nah, sekarang kita coba cari satu persatu nih. Massa dari larutan ini berapa ya? Ada nggak di sini keterangan massa? Tidak ada sama sekali ya. Berarti kita harus cari tahu dulu nih berapa massanya. Nah, kamu masih ingat nggak nak? Rumus yang kamu pelajari di fisika, rho sama dengan M per V. Berarti ketika kita mau mencari tahu massa dari suatu larutan, itu kita bisa cari dari rho kali V-nya. Begitu ya. Nah, sekarang larutannya adalah CuSO4. Oke, seperti ini. Penambahan zinc, kalau kita mau mengukur secara presisi, memang pasti akan menyebabkan perubahan volume. Hanya saja di sini kita abaikan saja perubahan volume yang terjadi. Anggap saja zincnya ini sangat sedikit begitu ya, sehingga tidak terjadi perubahan volume. Sehingga massa hanya akan dipengaruhi oleh kuantitas dari si CuSO4 dan tidak dipengaruhi oleh kuantitas dari si zinc. Gitu. Jadi massa dari reaksi ini itu ditentukan oleh massa dari si larutan CuSO4-nya. Nah, sekarang kita coba cari ya. Massa jenisnya berapa? Massa jenisnya tadi katanya dianggap sama seperti air, yaitu 1 kg per liter. Nah, 1 kg per liter ini sama dengan 1 gram per mililiter. Gitu ya. Nah, jadi 1 gram per mililiter dikalikan dengan volumenya. Volumenya berapa? Yaitu 50 ml. 50 ml. Sehingga massa dari larutan yaitu 50 gram. Nah, di sini kita masukkan 50 gram. Nah, kemudian kalor jenisnya tadi katanya juga dianggap sama seperti air, yaitu 4,18. Kemudian dikalikan dengan delta T-nya begitu ya. Nah, delta T-nya berapa? Tadi kan sudah diketahui, yaitu 20 derajat. Nah, Bu, tapi kan katanya mesti dalam bentuk Kelvin. Benar, mesti dalam bentuk Kelvin. Nah, tapi sebenarnya sama aja begitu loh. Kalau misalnya gini deh ya. Katanya suhu awal itu adalah 20 derajat Celcius, kemudian suhu akhir yaitu 40 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, kemudian kita konversi ini ke Kelvin. Berarti ini 20 tambah 273. Kemudian ini juga 40 tambah 273. Nah, pada akhirnya kan konstanta untuk konversi ini dieliminasi begitu. Jadi sebenarnya kita bisa langsung masukin aja angkanya begitu ya, tanpa kita perlu konversi ke Kelvin. Kita menghitungnya 50 kali 20 itu 1000 dikalikan dengan 4,18. Berarti dia adalah 4180 joule. Nah, ini baru Q larutannya. Nah, sementara delta H itu adalah minus Q. Berarti minus 4180 joule. Bu, kenapa joule? Karena satuan yang kita gunakan tadi joule. Sekiranya di sini adalah kilojoule, maka satuan akhirnya juga kilojoule. Nah,
apakah sudah berakhir sampai di sini? Belum, begitu ya. Kenapa belum? Nah, kan yang dia minta adalah kalor untuk reaksi ini. Nah, sekarang yuk kita lihat. Di sini berapa mol CuSO4 yang digunakan? 1 mol, begitu ya. Di dalam reaksi ini, mol CuSO4 yang bereaksi adalah 1 mol. Nah, sementara di soal ini sebenarnya dia berapa mol sih? Nah, yuk kita cari tahu ya. Mol CuSO4. Nah, kalau kita ketahui ada volume dan ada molaritas, maka konsep mol yang menggunakan dua nilai ini apa ya? M sama dengan N kali T. Ya. Nah, jadi molaritasnya adalah 0,4. Nah, kemudian volume ini harus kita ubah dalam bentuk liter, gitu ya. Maka ini adalah 50 kali 10 pangkat minus 3. Ini supaya mudah kita buat aja menjadi 4 kali 10 pangkat minus 1 ya. 4 kali 5 itu 20, 200 kali 10 pangkat minus 4. Nah, jadi ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 mol. Jadi nak, delta H yang sebesar minus 4180 joule ini adalah untuk yang 2 kali 10 pangkat minus 2 mol. Sementara yang dia minta adalah untuk yang 1 mol. Jadi untuk yang 1 mol berapa ya delta H-nya dia? Nah, seperti biasa kita akan mencarinya dengan perbandingan, begitu ya. Oke, saya hapus yang bagian sini. Kalau untuk 2 kali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 4180 minus 4180, maka untuk 1 mol adalah X. Nah, jadi X adalah minus 4180 per 2 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya ini berapa? Oke, hasilnya adalah minus ini bisa kita ubah menjadi kilojoule, berarti minus 209